Dan server itu, mohon maaf, apakah betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Ayo. Kemudian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu ya. Lupa gue, kalian yang jangan lupa ya. Kalau gue lupa masih bisa ingat. Ini sekarang gue ingetin juga, karena manusia tempatnya salah dan lupa, sayang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Sip. Konten kita kali ini, alhamdulillah, ada karya anak bangsa ya, yang memberi peringatan kepada KPU atau oknum-oknumnya yang berusaha berbuat curang di pemilu ini ya, untuk jangan melakukan kecurangan ya, karena ini teknologi informasi ini udah berkembang luar biasa, dan masyarakat Indonesia ini udah cerdas ya, masyarakat Indonesia ini cerdas. Tolong jangan curang, karena ada ini juga nih, selain banyak bukti ya, nanti kita tampilkan lagi episode kedua, kayaknya berepisode-episode itu kecurangan pemilu tuh. Ini kita dengerin dulu ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada fakta yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly kacau situng itu berkembang terus. Terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan. Itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Oke, ini ada yang bilang sama gue bahwasanya ini video lama. Baik, kita terima itu kalau memang ini video lama. Artinya di 2019 saja, kalau memang ini video lama, di 2019 saja udah begini, gimana 2024 ya. Jadi lebih canggih lagi gitu. Oke, jadi ini aja udah mengatakan bahwasanya bisa memotret halaman KPU itu menit per menit. Jadi KPU jangan macam-macam gitu. Atau oknum-oknum yang mau berbuat curang di KPU itu jangan macam-macam. Jadi saya hanya memerlukan 50 sampai 100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Nah, jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang ada hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi, dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain.
Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit, setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di-query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya. Nah, ya. Nah, nggak main-main itu. Jadi itu nggak main-main, KPU jangan main-main ya. Rakyat udah cerdas, ya. Jangan main-main, jangan main-main sama rakyat. Dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun. Nah, Ya, jadi sistem saya hanya perlu menyewa laptop 700.000 kali 100 laptop, cuma 70 juta. Saya hanya memerintahkan staf saya 2 hari membuat aplikasinya. Saya kemudian hosting di bukan hosting ya, menyewa server hanya $80 sebulan. Hanya 1 juta saja. Jadi nggak sampai 100 juta, KPU ini sudah hilang kredibilitasnya. Nah, jadi ini yang gue juga mau sampaikan sama KPU nih, Hasyim Asy'ari dan anak buahnya. Kalian ngabisin anggaran banyak banget, triliunan kalian habiskan anggaran, tapi kerja kalian tolol banget sih ya. Hah? Kok bisa ada data-data sampai menggelembung ratusan ribu suara? Woi, KPU. Ini nggak sampai 100 juta, dia bisa ngecek semuanya, ya itu. Mungkin yang besar dari KPU itu anggaran, mungkin ini ya, anggaran untuk membuat data itu sesuai sama pesanan, mungkin. Ya, ada kemungkinan di situ. Bangke yang begitu tuh. Hah? Ya, jadi nggak perlu bukti aneh-aneh. Itu ya. Dan saya cukup kerahkan 1 tentara lulusan SMK. Saya buktikan ijazahnya ya. Nggak usah doktor, nggak usah profesor. Sedangkan ini bagian nyebut ijazah. Jadi ini video baru kayaknya guys. Hah? Kayaknya video baru ini. Udah nyebut ijazah, kan kasus ijazah baru muncul baru-baru ini ya. Kan kita punya profesor banyak. Kita kasih aja biar staf saya itu duduk, suruh nyalakan laptopnya, kemudian nyalakan, gak usah bicara. Nanti setiap orang bisa query nanya di mana saja kecurangan itu, gitu ya. Itu fakta-fakta yang harus kita lawan gitu ya. Karena kejanggalan ini terlalu banyak. Kalau salah entry, Bapak Ibu sekalian beli tiket, salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya. Nah, betul. Nama Bapak ditukar, ditaruh di nomor KTP, nomor KTP-nya di nama Bapak atau nama Ibu ya. Kira-kira bisa mesan tiket atau tidak? Tidak bisa. Baik. Ya, kalau betul. Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian, berapa kali memasukkan PIN? Minimal 2 kali, gitu ya. Ada yang harus membaca token dulu, ada yang terima SMS dulu, ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya di awal pada saat membuka. Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Nah, dengan gejala seperti sekarang terlihat, dipastikan itu tidak ada. Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali, yang paling rendah. Sedangkan kita bisa melihat komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang, itu bagaimana akses door-nya, kemudian ada log orang yang keluar masuk di situ, username password yang didaftarkan itu apakah passwordnya dikirim lewat handphone atau dikirim lewat printout atau apa? Ya. Ini anak IT bener. Ini kalau nggak salah nih ya, gue ingetnya ini ponakannya Mahfud MD kalau nggak salah. Ya, lanjut. Apakah ketika terima password harus langsung diubah setelah login pertama kali? Nah itu kan harus diperiksa semua. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kejadian yang sangat janggal ini, selain IT audit KPU secara teknologi, tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya. Nah, itu yang paling utama. Jadi dalam IT audit itu selain servernya, programnya, itu juga orangnya. Orangnya itu yang paling penting. Sidik jari mereka didaftarkan misalnya untuk masuk ke ruang server. Server itu, mohon maaf, apakah betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Ayo. Kemudian sekarang dari KPUD itu yang menginput data, saluran VPN-nya seperti apa? Rasanya nggak pakai VPN, sehingga semua jenis laptop, semua jenis komputer, bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses situng KPU. Itu tidak boleh.
Pertama, rawan untuk down ya. Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder. Yang ketiga ya sudah, saya yang paling curiga yang ketiga adalah social engineering. Jadi password itu memang sembarangan dikasih atau dikasih ke orang-orang tertentu yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi. Misalnya 11, jadi 111. Nggak input misalnya 211, dia bikin 111. Karena nanti bisa bilang keyboardnya rusak Pak gitu. Itu ya, jadi lebih. Tapi sekarang lebih parah, ada yang 1 TPS ratusan ribu. Anjing banget itu. Wah, angke banget itu. Iya, angke itu. Memilih nambah di depan daripada nambah 0 di belakang. Lebih banyak yang seperti itu kasusnya. Kemudian punya kita berapa, ada silang 111, silang 11 dimasukkan 111. Nanti bilang Pak maaf Pak ngantuk. Nah yang seperti ini boleh jadi. Nah itu kita dapatnya segitu guys ya. Nanti gue tampilin di belakang. Artinya gini guys, udahlah KPU dan pemerintah ya. Ini kembali lagi, kalian mau punya keinginan untuk baik atau tidak gitu. Dan ini jangan dah, gue kalau emosi rakyat memuncak nih, ini udahlah, nggak ada jalan lain ini. Ini harus geruduk KPU. Harus kita tongkrongin KPU 24 jam, kerja yang bener lu digaji sama rakyat. Jangan macem-macem. Ini suara rakyat, jangan lu maling. Kalau barang di rumah lu aja dimaling lu marah, apalagi suara rakyat, jangan maling suara rakyat. Rakyat menginginkan perubahan atau tidak, itu hitung yang benar. Kita kalah menang itu biasa. Kalah menang biasa, tapi jangan curang. Kalau kecurangan sudah segini banyaknya, terus kalian masih ngeles saja, itu namanya bangsat. Tahu? Kalau curang kalian biarkan. Dah, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih videonya lengkapnya nih, gue kasih sama kalian. Baik, ada fakta yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly Kacau Situng itu berkembang terus. Terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan. Itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Jadi saya hanya memerlukan 50 sampai 100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi, dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit, setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di-query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya, ya. Jadi dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun, ya. Jadi sistem saya hanya perlu menyewa laptop 700.000 kali 100 laptop, cuma 70 juta. Saya hanya memerintahkan staf saya 2 hari membuat aplikasinya. Saya kemudian hosting di bukan hosting ya, menyewa server hanya $80 sebulan. Hanya 1 juta saja. Jadi nggak sampai 100 juta, KPU ini sudah hilang kredibilitasnya. Ya. Jadi nggak perlu bukti aneh-aneh. Itu ya. Dan saya cukup cukup 1 tentara lulusan SMK. Saya buktikan ijazahnya ya. Nggak usah doktor, nggak usah profesor. Sedangkan kita punya profesor banyak. Kita kasih aja, biar staf saya itu duduk, suruh nyalakan laptopnya, kemudian nyalakan, nggak usah bicara. Nanti setiap orang bisa query nanya di mana saja kecurangan itu, gitu ya.
Itu fakta-fakta yang harus kita lawan gitu ya. Karena kejanggalan ini terlalu banyak. Kalau salah entry, Bapak Ibu sekalian beli tiket, salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya. Nama Bapak ditukar ditaruh di nomor KTP, nomor KTP-nya di nama Bapak atau nama Ibu ya. Kira-kira bisa pesan tiket atau tidak? Baik. Kalau Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian, berapa kali memasukkan PIN? Minimal 2 kali, gitu ya. Ada yang harus membaca token dulu, ada yang terima SMS dulu, ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya di awal pada saat membuka. Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Dengan gejala seperti sekarang terlihat, dipastikan itu tidak ada. Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali, yang paling rendah. Sedangkan kita bisa melihat komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang, itu bagaimana akses door-nya, kemudian ada log orang yang keluar masuk di situ, username password yang didaftarkan itu apakah passwordnya dikirim lewat handphone atau dikirim lewat printout atau apa, gitu ya. Apakah ketika terima password harus langsung diubah setelah login pertama kali? Nah itu kan harus diperiksa semua. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kejadian yang sangat janggal ini, selain IT audit KPU secara teknologi, tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya. Ya. Jadi dalam IT audit itu selain servernya, programnya, itu juga orangnya. Apakah betul sidik jari mereka didaftarkan misalnya untuk masuk ke ruang server? Dan server itu, mohon maaf, apakah betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Itu ya. Kemudian sekarang dari KPUD itu yang menginput data, saluran VPN-nya seperti apa? Kok rasanya nggak pakai VPN, sehingga semua jenis laptop, semua jenis komputer, bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses situng KPU. Itu tidak boleh. Pertama, rawan untuk down ya. Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder. Yang ketiga, ya sudah, saya yang paling curiga, yang ketiga adalah social engineering. Jadi password-password itu memang sembarangan dikasih atau dikasih ke orang-orang tertentu yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi. Misalnya 11, jadi 111. Dia nggak nginput misalnya 211, dia bikin 111. Karena nanti bisa bilang keyboardnya rusak Pak, gitu. Itu ya. Jadi lebih memilih nambah di depan daripada nambah 0 di belakang. Lebih banyak yang seperti itu kasusnya. Kemudian punya kita berapa? Ada silang 111, silang 11 dimasukkan 111. Nanti bilang, Pak maaf Pak ngantuk. Nah yang seperti ini boleh jadi. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.